Halo semua, sekarang saya ingin berbagi lagi. Kalau kemarin sudah materi open source secara sederhana, sekarang saya eh, lanjut ke tentang ilustrasi data Anda di internet. Kemudian eh, saya lebih senang menyebutnya sinau bareng ya. Silakan kalau saya ada salahnya di komen, kalau ada kurangnya ditambahkan. Tidak mungkin kan untuk saya ngedit untuk kalau memang saya salah atau ada tambahan yang memang bagus begitu. eh di sini sekarang saya mau ilustrasikan tentang bahwa ilustrasi sederhana tentang data Anda. Saya akan pakai diagram, sorry. Ya, ini ya. Di sini kan mungkin ini data Anda ya, di asumsi asumsi sederhana. Jadi misalnya saya sedang berkunjung atau saya pengguna sebuah aplikasi, atau Anda hanya sekedar membuka online store, kemudian nggak usah install aplikasi tapi beli di web. Sama ya, kita sebutnya aplikasi ya, entah web, entah Android atau yang lain. Nah, ada user bernama Lord Copy, sebut saja Lord Copy ya. Kemudian dia login ke ini online store-nya, alamatnya contoh.com. Nah, data kita kan waktu bikin account itu kan macam-macam. Ada alamat, usia, nomor telepon, seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Belum lagi di dalam aplikasinya, historik transaksi, nominal, kemudian ada interest, ada tadi lokasi dan seterusnya dan seterusnya. Barang yang barusan Anda lihat begitu ya, latest si produk, latest view produk dan seterusnya. Nah, data itu diproses sedemikian rupa untuk membuat setiap Anda unik gitu ya. Jadi Anda itu unik. Tidak mungkin Anda sama dengan teman Anda, itu nggak mungkin. Kurang lebih seperti itu. Jadi, nah, kemudian data itu untuk apa? Nah, data itu digunakan untuk, kalau toko online, sependek pengetahuan saya ya, untuk iklannya si pengiklan begitu. Jadi di sini misalnya saya ingin memasarkan produk apa ya? Minyak wangi misalnya untuk pria. Nah, di situ saya akan memilih, di situ nanti diberikan, nanti saya akan tunjukkan ilustrasi sederhana tentang, oh sekarang saja lah. Jadi begini ya. Eh saya mau cari ini karena produk saya produk laki. Nah, saya mau cari yang orang laki, usianya sekian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu karena saya waktu daftar saya laki, usianya misalnya dia cari yang usia ya 17 sampai 40 mungkin. Kemudian saya sukanya lihat produk-produk olahraga, lihat produk yang berkaitan dengan olahraga, misalnya beli game Pro Evolution Soccer misalnya. Nah, bisa jadi saya akan melihat iklan dari pengiklan ini tadi. Di sini saya ada ilustrasi ini. Kalau Anda boleh coba untuk mendaftar ke Facebook atau Twitter. Kemudian Anda login jangan sebagai user ya, tapi sebagai customer, artinya Anda pengiklan. Nah, di situ Anda bisa lihat, atau Anda cari aja tutorial cara mengiklan di Facebook misalnya. Nah, ini ada tutorial tentang artikel tentang ngiklan di Twitter ya. Nah, ini di sini
kalau Anda mau ngiklan itu ada demografi, interest, lifestyle, kemudian ada purchasing behavior. Ini perilaku apa ini? Purchase ini pembelian ya, jual beli dan seterusnya. Dan lain-lain. TV viewing behavior, bayangkan. Ada perilaku Anda ketika menonton TV. Kemudian di bawahnya lagi. Nah, ini ada analytics tentang demografi, lifestyle, consumer behavior dan seterusnya. Nah, ini semua kan data yang diambil dari kita ya. Setiap kita itu lihat, kalau di Twitter Anda interestnya apa dan seterusnya. Nah, kita kembali lagi. Jadi setiap Anda unik. Kemudian data kita untuk apa? Ini ilustrasi sederhana yang untuk iklan ya di online sana. Sekarang kita bisa rubah. Kalau ini misalnya sosmed. Ini sosmed. Wah, malah lebih banyak lagi informasinya. Anda mungkin sharing tentang Anda mengupload foto Anda dengan pasangan Anda usianya berapa, Anda ngupdate di status dan seterusnya. Jadi datanya akan jauh lebih banyak lagi dan jauh lebih berguna lagi, jauh lebih bisa dioptimalkan lagi untuk dijadikan iklan dalam tanda kutip ya. Apakah ini boleh? Apakah ini tidak? Pertanyaannya ya, waktu kita daftar kan ada license agreement yang kayaknya ya mungkin 1000:1 lah dia yang baca mungkin ya. Dan tidak banyak pilihan juga. Misalnya Anda mau pakai sosmed lain begitu, pun yang lain juga sama begitu. Nah, ini adalah ilustrasi tentang data Anda ya. Kemudian belum lagi teknisnya ada banyak ya. Ini yang dari sisi ini ilustrasi sederhana ya. Ini kasar ya Mas Ian ya. Nah, sekarang ada contoh teknis tentang di browser itu ada yang namanya fingerprint ya, ada sidik jari. Nah, kalau di browser itu sidik jarinya seperti ini ya. Ini contohnya. Saya kasih misalnya ini tipe ininya yang mau diterima apa aja. Koneksinya close dan seterusnya. User agent ini dia pakai browser apa. Nah, ini ya. Kemudian platform pluginnya dia apa saja, resolusi monitornya berapa, dia pakai WebGL-nya di render pakai apa dan seterusnya. Nah, jadi itu tadi ada ilustrasi sederhana tentang data Anda digunakan untuk apa. Kemudian ada contoh teknis kalau di browser fingerprint itu seperti apa. Kan ini bisa dimanfaatkan juga seperti itu. Saya akan kasih link ini ya, yang tadi ini di deskripsi. Nah, jadi teman-teman semuanya, itu tadi ilustrasi sederhana tentang data Anda di internet. Dan kalau ada yang kurang jelas, tidak jelas atau salah, atau Anda mau berpendapat sesuatu, silahkan. Terima kasih.